tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengarkan kabar ini melalui radio BBC. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Barusan, saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah pada sekutu. Berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk menghentikan semua hubungan dengan Jepang. Kalau begitu, Bung Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 21.00 WIB, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Akhirnya karena Silakan masuk. Ada gerangan apa saudara-saudara datang kemari? Silahkan duduk. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus berapat dengan anggota PPKI. Tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita sendiri. Apa menunggu janji manis itu, sementara mereka sendiri kalah dalam perang sucinya? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu berunding sebentar. Baiklah kalau begitu, kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju.
Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, gitulah, mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan yang mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat tersebut, diputuskan untuk mengungsi Soekarno dan Hatta. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Cho Singgi. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selamat-lambatnya pukul 12. Kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapatkan beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarkan Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempatnya masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan menjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya. Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Silahkan masuk bapak-bapak. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, silahkan masuk semua. Saya menjamin berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silahkan Anda berdiskusi di ruangan makan saya akan pergi istirahat dulu. Silahkan masuk. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bisakah Anda membacakannya? Dengan senang hati.
Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI? Baiklah, lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pertanyaan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Saya setuju dan itu lebih baik, Kak. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Yang bagus, Bung. Karena menurut kalian, Ya, kami setuju. siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Mana maksudnya? Ya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Tolong ketikkan naskah ini. Sudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi ditempo dan kata Jakarta 17/08/1945 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah selesai diketik hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun keamanan maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikirannya. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bumi Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, Suhud, Latif, kemari. Dan jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon
Dengan suara yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.